Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik ya terkait survei dari Pak Ganjar dan Puan Maharani kemarin. Pak Ganjar dari survei Carta, dia mengatakan hampir jauh dengan Anies Baswedan begitu, seolah-olah Prabowo dan Anies Baswedan kalah begitu kan, kalah jauh elektabilitasnya. Tetapi hari ini ada berita yang cukup mengejutkan, yakni seru Sekjen Golkar sebut ada bentrok DPDP usai Ganjar ungguli Puan di survei. Ada apa, bentrok dalam bidang apa begitu kan? Ini yang menjadi spekulasi dan mari kita analisis bersama. Sebelumnya mari kita baca komentar-komentar netizen terlebih dahulu karena inilah yang kemudian sangat lucu sekali begitu, seperti ini. Ini komentar-komentar netizen di Twitter ya. Seru Sekjen Golkar sebut ada bentrok DPDP usai Ganjar ungguli Puan di survei. Nah, ini dari beritanya dari teman-teman yang saya amati begitu kan. Ini, kalau Ganjar tahu aturan, mestinya dia mundur dari pencalonan Pilpres. Karena dia punya ambisi, makanya dia tetap maju. Dari sini dia bisa dinilai tidak menghargai partainya sendiri. PDIP malah tidak berani ambil keputusan pecat Ganjar dari kadernya. Wow, kok bisa seperti itu? Mempercayai lembaga survei ibarat mempercayai Lucita Luna hamil. Drama doang. PDIP sepertinya akan manut dan akan ikut ke PSI gusung Ganjar. Ini bisa jadi begitu kan. Berita menarik, asik biar pada berantem. Yang survei kan 9 naga oligarki, harusnya 99% surveinya Ganjar semua. Ketum partai merah ditikung Pinocchio. Wow. Wah, itu mah sinetron saja. PDIP dalam dilema, bisa-bisa mendukung Anies Baswedan. Ya, di satu sisi ya begitu. Kalau dia menawarkan cawapres, bisa jadi begitu kan. Sebelum dia mendeklarasikan dengan AHY begitu. Karena pada hakikatnya ya tidak menjadi masalah yang mau dukung siapa tidak menjadi masalah. Karena inilah bagian dari demokrasi begitu kan. Percaya nggak percaya, jangan dipisah ini. Itu mah masalah gampang. Tinggal Puan berani bayar tukang survei, pasti melonjak elektabilitasnya. Jadi teringat dengan survei yang diucapkan Pak Mahfud itu, ya survei itu bisa dibayar. Siapa yang mau bayar, siapa yang elektabilitasnya tinggi begitu kan. Si baju merah jangan sampai lepas ini. Penonton hanya nyimak bagaimana endingnya. Jangan mau kalah Mbak Puan. Ado benteng. Tetapi Mbak Puan itu adalah salah satu menurut saya pribadi ya, perempuan yang memang kokoh di dalam dunia politik begitu kan. Itu seharusnya tiket itu seharusnya diberikan kepada Mbak Puan agar apa? Agar sebagai di 2029 itu sebagai peminat dari Partai Banteng itu sangat menarik juga begitu kan. Maka disinilah yang kemudian tiket itu sia-sia kalau diberikan kepada Pak Ganjar. Kenapa? Karena tiket itu tidak terjadi lagi misalnya di 2009 begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Ya kalau hari ini menang, kalau kalah bagaimana? Kan kira-kira seperti itu yang bertimbangkan begitu. Hati-hati dengan beras cap wajah menjeleng pemilu. Banyak sekali yang beredar itu ya. Ini Puan dan Gibran aja masih tinggal tinggi Gibran. Ditunjuk karena hanya progratif emak-emaknya. Cuma kalau Puan bukan keturunan Soekarno, bisa keteban nggak arah nasibnya kemana. Ya kalau berbicara nasib itu terah itu ya itu memang PDIP sangat luar biasa ya dalam rekam jejak dari Soekarno begitu kan. Bentrok ado benteng, Golkar sudah ganggu dapur orang. Kan survei menang banyak, dilepaskan tetap jeblok. Ini banyak sekali ya yang yang mengkritik Pak Ganjar karena tidak sesuai dengan di lapangan begitu kan. Elektabilitasnya tinggi juga pesanan-pesannya siapa begitu. Para oligarki mungkin bisa, tetapi di satu sisi ya publik bisa menanyakan kok Pak Ganjar tidak disambut di mana-mana, terus kemudian tidak sesuai dengan fakta surveinya. Kira-kira seperti itu begitu. Inilah yang kemudian seru sekali kalau kita melihat dalam elektabilitas Ganjar dengan Anies Baswedan itu jauhnya itu sangat jauh luar biasa begitu. Ya kalau menurut saya pribadi, kalau Pak Ganjar sudah melampaui batas 50%, ya tidak usah nyalon yang lain begitu. Anies Baswedan yang lain tidak usah nyalon begitu. Tetapi perlu dipertanyakan 50% itu surveinya dari mana? Berapa orang? Margin of error-nya berapa begitu kan? Kira-kira seperti itu. PDIP tahu kalau surveinya pesanan, makanya PDIP nggak mau
Pak ubah jadi capresnya. Entah kenapa kok aku jagoin Puan ya kalau GP, setidaknya Puan punya independensi sebagai penguasa partai. GP nggak jauh beda sama sekarang, banyak yang nyetir jadi jalannya koleng oleng. Ya mungkin ya di satu sisi Pak Ganjar itu ya mungkin tidak bisa ditegur oleh partai PDIP, tetapi yang sekarang itu ya memang seakan-akan mengikuti konstitusi partai begitu kan. Perlu publik bisa menilai seperti apa mereka begitu. Sebaik mari kita baca terlebih dahulu kok beritanya seperti ini. Ini beritanya, seru, Sekjen Golkar sebut ada bentrok DPDIP usai Ganjar ungguli Puan di survei. Wow, sangat menarik sekali ya. Mari kita baca. Dikutip dari Jakarta Fusilat News, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus menyebutkan ada keributan di internal PDIP Perjuangan usai hasil survei elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menungguli Ketua DPR RI Puan Maharani. Wow, seru. Hal ini disampaikan Lodewijk saat memberikan sambutan di acara rapat pimpinan daerah Rapimda DPD Golkar Sumatera Utara di Medan. Awalnya Lodewijk menyampaikan soal komitmen Golkar untuk menang. Bahkan jangan komitmen itu ada hanya di ruangan ini. Komitmen itu harus terjabarkan di lapangan dengan langkah-langkah yang nyata, ucap Lodewijk dalam sambutannya dilansir dari detik.com. Lodewijk kemudian mengatakan ada dua langkah yang harus dilakukan untuk menjadi pemenang. Langkah pertama, kata Lodewijk, adalah melakukan serangan udara. Kita harus melakukan serangan udara, ujarnya. Serangan udara yang dimaksud Lodewijk adalah sosialisasi menggunakan spanduk baleho, media sosial, hingga lembaga survei. Dia mengatakan cara ini cukup mempengaruhi publik, bahkan memecah belah partai. Di saat itu, Lodewijk menyinggung ada keributan di PDIP. Dampak serangan udara itu lihat kepada tetangga kita, PDIP. Saat seorang Ganjar surveinya tinggi dan seorang Puan surveinya rendah, apa yang terjadi? Bentrok di dalam sampai sekarang masih kita rasakan. Wow, sangat menarik sekali kalau kita hal ini dilakukan begitu kan. Kalau benar terjadi bahwa antara Puan dan Ganjar ini masih menjadi misterius untuk calon presiden begitu kan. Di satu sisi saya lebih sepakat dengan Mbak Puan, karena apa? Karena di satu sisi dia seorang perempuan dan calon tunggal orang perempuan menjadi cawapres di Pilpres 2024 ini. Karena apa? Karena elektabilitasnya juga walaupun rendah itu tidak menjadi masalah begitu kan. Karena elektabilitas sendiri ya pada hakikatnya ya kalau bermain dalam dunia sosial dan baliho pasti naik begitu kan. Apalagi sekarang ini ya Ibu Puan tidak pernah di media sosialnya tidak seaktif Pak Ganjar kan. Kira-kira seperti itu pola pikirnya begitu. Hal inilah yang kemudian menjadi satu catatan penting kepada PDIP bahwa seharusnya PDIP itu menurut saya pribadi analisanya lebih baik tiket itu diberikan kepada Mbak Puan, karena ini adalah kesempatan emas untuk Mbak Puan untuk menjadi wakil. Kira-kira seperti itu. Menjadi wakil Prabowo kalau berdua dengan Anies Baswedan head to head-nya ya bisa jadi kemungkinan menang, bisa jadi kalah begitu. Tetapi kalau dia bergabung dengan Anies Baswedan dengan lapang dada semuanya, AHY tidak menjadi wakil, maka kemudian bisa terjadi dia menang begitu kan. Dan menurut saya pribadi partai PDIP itu sangat lambat sekali untuk untuk menjadi calon sosok cawapresnya. Karena apa? Karena di satu sisi kalau dia berani langsung dengan adanya tidak ada tanpa sakit hati dengan Partai Nasdem, dia gabung ke Partai Nasdem begitu kan menjadi wakilnya, bisa jadi seperti itu begitu kan. Walaupun nanti PKS misalnya dengan gabung juga, itu menjadi lumayan juga, karena pada hakikatnya ini menjadi catatan penting begitu. Saya teringat betul bahwa apa yang disampaikan Pak Surya Paloh bahwa kalau ini digabungkan Anies dengan Puan, maka yang namanya kadrun dan cebong ini pasti akan berakhir. Polarisasi itu akan berakhir, katanya seperti itu. Tapi komentar-komentar netizen sangat pedas sekali begitu kan. ini di luar dugaan juga begitu, bahkan ini mengatakan bahwa bentrok atau beda biasa. Ente dengan istri juga kadang-kadang bentrok, beda pendapat hal biasa. PDIP Bu Mega pantas, dasarnya kisah perjuangan di Ponorogo. Bu Mega ditawar 1T agar diam dan biarkan PDIP Suryadi eksis di bawah kendali Orde Baru. Tapi Bu Mega tetap berjuang, veto Bu Mega sah di PDIP
jangan ada gejolak di PDIP, apalagi hanya masalah Ganjar terlalu kecil buat Bu Mega. Jadi Bu Mega itu saya rasa itu orang yang sangat cerdas begitu kan, berpengalaman dalam dunia politik begitu, dia akan tahu arahnya kemana begitu. Maka inilah yang kemudian apakah nanti kalau mengusung Ganjar, kalau ingin mengusung Ganjar, ingin berkuasa lagi begitu, ya tidak menjadi masalah. Bisa hat-trick begitu kan. Hat-trick itu dalam artian bahwa dia berturut-turut begitu sampai 3 periode itu. Mulai dari Pak Jokowi 2 periode, kemudian Pak Ganjar misalnya, itu bisa hat-trick. Tetapi di satu sisi dia tidak akan mungkin untuk membiarkan anaknya untuk menjadi calon DPR lagi begitu. Setidaknya ya kalau menurut saya pribadi ya wakil presiden begitu kan. Maka PDIP itu dianggap menurut saya pribadi walaupun dia berkuasa 3 periode itu kan orang lain begitu kan. Partai anggotanya atau partai petugas partainya begitu kan. Tidak lagi anaknya begitu. Ini yang sangat penting sekali bahwa PDIP sudah saatnya anaknya yang merebutkan kekuasaan di Pilpres di 2024 begitu. Menurut saya pribadi seperti itu karena menurut saya pribadi PDIP masih belum berhasil menurut saya. Karena apa? Di satu sisi kalau dia berkuasa selama 3 periode, Pak Jokowi sudah 2 periode, terus kemudian kalau memang menang lagi misalnya Pak Ganjar misalnya, ya tidak mungkin ya menang di Pilpres 2024 berkuasa hat-trick misalnya, itu menurut saya masih gagal. Karena apa? Karena yang diharapkan masyarakat itu di satu sisi yaitu Trah Soekarno-nya, yaitu Puan menjadi wakil presiden atau menjadi presiden, itu baru berhasil begitu. Ukurannya kan seperti itu begitu kan. Yang saya amati seperti itu ya. Maka jalan satu-satunya saya sejak dulu sudah mengatakan bahwa Puan harus bergandengan dengan orang-orang yang punya popularitas yang tinggi untuk menjadi cawapresnya. Itu akan gampang untuk menjadi cawapres di satu sisi, apalagi punya satu tiket seperti Puan begitu kan. Tetapi capresnya ini yang masih belum. Kalau berdua dengan Pak Ganjar misalnya sangat akan keteteran ya, akan jauh begitu. Kira-kira seperti itu kesimpulan saya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.